Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Berbeda dengan video sebelumnya karena biasanya kita melakukan review pada lahan budidaya. Kali ini kita akan melakukan konten edukasi. Jadi di video sebelumnya kita membahas tentang pembibitan karena faktor daripada budidaya tanaman cabai ini ada beberapa hal. Salah satunya ialah pengolahan lahan serta pindah tanam. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terjadi pada lahan budidaya cabai kali ini. Jadi berupa olah lahan, kemudian pengaplikasian kompos, jarak tanam, serta sistem pengairannya nanti bagaimana karena kita lihat tanahnya banyak yang pasir, materialnya mayoritas pasirnya. Jadi dimulai dari olah tanah pada budidaya kali ini, olah tanah menggunakan sistem 1 kali bajak 1 kali garu atau dalam teori biasanya disebut minimum village atau pengolahan minimal. Jadi di mana tanah dibajak, kemudian dalam 1 minggu, kemudian tanah digaru atau diratakan sekaligus pembentukan bedengan semi jadi. Jadi ada beberapa manfaat daripada olah tanah ini ya. Salah satunya ialah di mana pembajakan atau 1 kali bajak 1 kali garu ini bermanfaat bagi pada tanah, serta nantinya akan bermanfaat juga bagi tanaman. Yang pertama ialah pemusnahan gulma. Jadi di mana baja ini kemudian membalik tanah sekitar 30-40 cm, kemudian akar dan juga gulma yang terdapat pada permukaan tanah nanti akan ikut terbalik sehingga pertumbuhan gulma tersebut akan terhambat atau bahkan mati. Kemudian yang kedua, pemanfaatan daripada baja ialah pembunuhan atau pemusnahan hama. Jadi hama yang terdapat pada permukaan tanah akan ikut terbaja, kemudian juga hama tersebut tidak akan tinggal, akan mati juga. Contoh hamanya ialah pada lahan seperti ini biasanya terdapat embuk. Yang selanjutnya adalah manfaat daripada proses pembajakan ini ialah pengairan. Jadi pada budidaya sebelumnya karena kondisi tanah akan mengeras karena pada budidaya sebelumnya, kemudian ketika dilakukan pembajakan nantinya tanah tersebut akan kembali lebih gembur sehingga kondisi lolos air akan lebih gampang, serta tanah tidak akan mencembung atau airnya menggenang. Pada fase bulan-bulan ini diharapkan ketika bulan depan akan turunnya hujan, sehingga kita harus antisipasi daripada air yang menggenang ini. Seperti yang kita lihat bahwa kondisi bedengan yang sebelum dilakukan pemasangan mulsa ialah seperti ini, dimana nantinya bedengan ini akan disebar kompos pada atasnya, yaitu kompos ayam. Kemudian dilakukan pemasangan mulsa sekitar mulsa 90 cm. Dan nantinya akan dipasang jarak tanam untuk tanaman cabai yaitu 20 kali 50 cm. Jadi pada budidaya kali ini pupuk dasar yang digunakan hanyalah menggunakan kompos ayam. Jadi kompos sebelum dilakukan pemasangan mulsa seperti ini serta pemasangan penanaman bibit pada bawah mulsa kali ini diberikan pupuk dasar berupa kompos ayam. Kenapa kompos ayam? Ya karena kompos ayam merupakan pupuk organik yang memiliki kandungan unsur hara makro yang cukup banyak seperti N, P, K, serta Ca dan juga CN rasio. Jadi untuk kandungan unsur hara N terdapat 1,5% unsur hara N. Jadi di mana unsur hara ini merupakan cukup untuk mencukupi kebutuhan ini sehingga sampai proses nanti pemupukan pertama, serta pengaplikasian kompos bermanfaat bagi pada lahan, jadi menyuburkan lahan sehingga nantinya untuk pertanian berkelanjutan kompos ayam ini juga bermanfaat nantinya karena pada kompos ayam ini terdapat 1,5 nitrogen, kemudian 1,3 P2O5 serta 0,8 K2O dan juga 11% CN rasio. Nah, kandungan-kandungan yang terdapat pada kohe ayam ini merupakan kandungan yang kompleks. Jadi di mana nantinya ketika pada budidaya, kandungan yang terdapat pada kompos ayam ini bermanfaat bagi pada tanaman cabai ini sendiri.
Pada budidaya kali ini, kenapa sih kok dilakukan pemasangan cepretan ini sangat banyak pada setiap 20 cm atau setiap tanaman pasti ada. Karena kemarin terjadi pada kecamatan yang sama juga, Kecamatan Kepung ini terjadi angin puting beliung sehingga mulsa yang dipasang sangat berterbangan kemana-mana. Nah, karena kita lihat kondisi lahan seperti ini tidak ada naungan sama sekali atau tidak ada pohonnya yang bisa menahan angin. Nah, salah satu solusinya ialah melakukan pemasangan cepretan ini dengan jumlah yang sangat rapat, sehingga mulsa nantinya tidak akan terkena angin meskipun angin sangat kencang. Nah, mulsa ini tetap akan terpasang dengan rapi, sehingga nantinya tumbuh-tumbuh gulma yang bersela-sela di antara tanaman ini juga tidak akan tumbuh. Pada budidaya ini, petani menggunakan sistem pengairan yaitu kocor dengan mengocorkan pada setiap lubang tanam. Nah, efisiennya ialah menggunakan sistem pengairan infus atau pada bahasa internasional ialah menggunakan sistem drip irrigation. Kenapa? Karena drip irrigation ini akan langsung terkena pada tanaman sehingga tidak akan membuang air, dan juga menggunakan sistem drip irrigation ini akan lebih menghemat waktu serta menghemat tenaga kerja, sehingga efisiensinya kemudian analisa usaha taninya di akhir produksi akan juga menguntungkan bagi petani. Dengan kondisi lahan yang mayoritas tanahnya adalah pasir, maka petani di sini biasanya menggunakan sistem pengairan yang seperti ini, pembuatan tandon air atau penyimpanan air. Karena apabila melakukan pengeboran, maka pada lahan seperti ini saya kira kurang efisien, serta untuk pengeboran juga sangat dalam. Untuk sistem pengairan lelep, air juga tidak akan tersimpan pada tanah secara lama karena sistem pasir ini akan cepat meloloskan air, sehingga sistem pengairannya juga akan kurang efisien dan juga membuang banyak waktu serta buang banyak air juga. Sistem tandon seperti ini akan bermanfaat bagi petani. Jadi banyak petani yang menggunakan tandon ini untuk berbagai macam hal seperti pengairan ataupun proses pemupukan. Jadi pemupukan tidak dilakukan dengan pupuk padat, maka dilakukan dengan pupuk dicairkan. Pada musim kemarau panjang dengan panas yang sangat menyengat seperti ini, jarak tanam yang rapat ialah jarak tanam yang cukup efisien digunakan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di bawah saya, jarak tanam yang digunakan ialah 20 cm dikalikan 50 cm ya. Jarak antar tanamannya ialah 20 cm. Nah, nantinya budidaya cabai kali ini akan dilakukan tumpang sari dengan jagung, sehingga tanaman-tanaman cabai ini akan ternaungi oleh jagung. Apabila tanaman cabai ini tidak ternaungi, resiko yang dihadapi petani lebih banyak karena panas pada musim kali ini sangatlah ekstrim. Seperti yang kita ketahui bahwa ada maksimalnya tanaman ini untuk menerima cahaya matahari atau sinar UV-nya. Nah, ketika limit atau batas tanaman ini sudah terlewati, resiko yang dihadapi petani juga akan sangat banyak seperti kekeringan ataupun kuning bahkan. Nah, salah satu solusi ialah menggunakan tumpang sari. Tumpang sari jagung merupakan tumpang sari yang paling efektif saya kira untuk budidaya pada lahan seperti ini dengan panas yang seperti ini juga. Seperti inilah kondisi bibit yang siap semai. Jadi bibit ini berusia sekitar 40 hari 40 malam dengan tinggi sekian, kemudian nanti dipindah tanamkan pada satu bibit pada satu lubang tanaman. Pada lahan ini total bibit yang digunakan ialah 13.000 dengan varietas lestari semua. Pada budidaya kali ini petani di sini menggunakan varietas lestari. Dan dibandingkan dengan kondisi lahan yang biasanya kita review sebelumnya, ini merupakan lahan yang berbeda. Jadi nantinya kita akan mereview mulai dari pembibitan seperti kemarin kita udah review pembibitan. Kemudian kali ini kita membahas olah lahan pada lahan ini. Terus kemudian nantinya kita akan mereview tanaman ini dari sini sampai nanti ketika panen. Kita akan bandingkan apakah varietas cabai lestari ini mampu tumbuh dan berkembang pada lahan seperti ini. Lahan yang mayoritasnya pasir, kemudian sistem pengairannya sistem pengairan kocor,
kemudian dengan kondisi yang nanti ditumpang sari dengan jagung. Nah, nantinya kita akan lihat bagaimana produktivitas daripada tanaman cabai ini. Apakah efisien, ataukah lebih baik di sawah, atau lebih baik di model seperti ini.